Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Vicky Ramaza dari KS Gadget. Kali ini saya akan membahas kembali satu konsol yang sedang hype 2-3 bulan yang lalu, bahkan sampai sekarang masih hype. Mungkin banyak teman-teman sekalian yang masih cari tahu PO-nya gimana, atau misalkan beli dari titip teman di luar negeri itu seperti apa. PS5 ini sekedar informasi saja sudah kami beli dari 2-3 bulan lalu. Ini adalah versi Jepangnya. Nah, berdasarkan experience 2-3 bulan ini kita menggunakan PS5 ini, ada pengalaman yang ingin kami bagi ke teman-teman. Apa aja sih pengalaman ini? Nah, poinnya kita akan membagi 5 alasan menurut saya untuk teman-teman tidak beli PS5 di saat ini. Apa aja sih alasan itu? Ini dia alasannya. Alasan pertama, variasi game. Untuk variasi game di PS5 sendiri yang untuk diproduksi dan dirilis memang untuk PS5 itu masih sangat sedikit. Contohnya God of War sama Spider-Man. Nah, seperti kita ketahui, God of War sama Spider-Man itu harganya masih sangat tinggi, di atas 700.000. Memang sih PS5 ini masih bisa memainkan game-game dari PS4. Ya, kalau teman-teman misalnya punya akun PS Plus, ada beberapa game yang tiap bulannya bisa kita download secara gratis. Tapi buat apa kalau kita punya PS5 tapi memainkan game-game PS4? Nah, kalau memang teman-teman ingin memaksimalkan performa dari grafis dari PS5 ini, memang harus disupport sama TV yang 4K. Dan seperti ketahui, TV 4K itu saat ini masih sangat mahal ya. Contohnya ini dan ini. Nah, kedua brand ini adalah contoh untuk brand Cina, mungkin sama brand yang udah mulai terkenal ya. Mungkin ada teman-teman juga berpikiran, tapi kan bisa buat jangka panjang 3-4 tahun ke depan. Ya, sah-sah aja memang jarak dari PS4 ke PS5 juga cukup lama. Tapi balik lagi, 2-3 tahun ke depan lagi mungkin harga PS5 ini jauh lebih murah daripada saat ini, dan juga mungkin televisi 4K atau 8K udah jauh lebih murah dari saat ini. Jadi itu sih alasan kami mengapa menurut kami untuk tidak membeli PS5 di saat-saat ini dulu. Alasan kedua, apakah sudah stabil? Kita pasti tahu Sony nggak bakal ngerilis PS5 cuma satu tipe aja. Pasti akan ada versi-versi selanjutnya. Kita lihat saja dari zaman PS1 sampai sekarang selalu ada versi selanjutnya. Contoh, di PS1 ada PS1, di PS4 ada yang Slim dan ada yang Pro. Ini alasan utama kenapa teman-teman nggak usah buru-buru beli PS5 setelah rilis. Kita nggak tahu apakah produk ini sudah sepenuhnya stabil baik dari segi software dan hardware-nya. Kecuali teman-teman memang penggiat gadget yang tugasnya review produk elektronik seperti kami. Jelas, itu harus dapat lebih cepat. Jadi intinya, kita paling tahu versi paling stabil dari PS itu ada di varian berikutnya. Bisa jadi nanti di PS5 ada versi Slim dan ada versi Pro. Saya sendiri sih nggak maksa untuk kalian untuk tahan diri. Kalau memang udah kebelet main PS5 dan mau cobain teknologi barunya duluan, ya silakan, sah-sah aja. Tapi saya mengajak teman-teman untuk jadi smart buyer. Kita cek dulu lah pengalaman orang lain bagaimana, misalnya review dari dalam negeri seperti apa, review dari luar negeri seperti apa, pahami kekurangan dan kelebihan produknya itu seperti apa. Apakah kekurangannya nggak terlalu berpengaruh ke teman-teman, atau keunggulannya belum ada yang menarik. Jadi teman-teman masih bisa bersabar menunggu PS5 varian selanjutnya. Itu sih alasan kami. Alasan ketiga, desain. Untuk poin yang satu ini, bagi saya mungkin ini yang paling mengecewakan. Untuk konsol game era sekarang, seperti dengan desain yang baru ini itu terlihat cukup besar dan kurang enak dipandang gitu. Baik lagi ya, ini menurut saya PS ini terlihat menyerupai air purifier kan? Mungkin ini salah satu strategi marketnya Sony. Ya, siapa yang tahu kita ya, luncurin dulu aja yang fat, dan nanti baru akan luncurin yang PS5 Slim or yang PS5 mini yang lebih seksi dan dengan kemampuan yang sama. Siapa yang tahu? Nah, pengalaman saya pada saat saya mau meletakkan di meja TV itu benar-benar bingung gitu. Posisinya mau gimana? Didiriin tinggi banget, ditidurin juga lebar sama tebel gitu. Serba salah lah pokoknya. Sedangkan pesaingnya Xbox Series X itu didesain lebih cantik dan lebih kecil gitu, dengan performa sedikit lebih baik dari PS. Jadi balik lagi, saya mulai mempertanyakan nih, ini kenapa sih didesain dengan segitu besar kalau Microsoft aja bisa memberikan produk serupa yang secara footprint lebih kecil dan juga dengan performa yang lebih baik. Alasan keempat, kapasitas storage. Nah, untuk varian PS5 Blu-ray yang ada di depan saya ini, kapasitas storage itu terbilang cukup kecil, yaitu hanya sebesar 825 GB. Lucu sih ya, kenapa nggak 1 tera, 1,5 tera, atau bahkan 2 tera? Kenapa kentang begini angkanya 825? Kapasitas 825 ini belum termasuk penggunaan dari sistem PS5 itu sendiri, sehingga yang dapat kita gunakan tuh hanya sebesar 600 GB. Nah,
Dari pengalaman saya mendownload game-game PS4 dan PS5 dari PlayStation Store, game-game AAA bisa menghabiskan sampai 100 GB per title. Jadi kalau kita mau memaksimalkan storage dengan AAA title, kemungkinan itu cuma bisa install 6-8 game saja. Memang sih sudah SSD bukan SATA lagi, tapi dengan harga yang ditawarkan oleh Sony, sepertinya pantas lah kalau kita mendapatkan kapasitas sebesar 1 tera atau lebih gitu loh. Menimbang besarnya game-game zaman sekarang, nggak kentang 825 seperti ini. Atau memang juga bagian dari strategi marketingnya Sony, siapa yang tahu, untuk memasarkan PS5 ini dengan kapasitas harddisk yang kurang dari cukup, supaya kita membeli di kemudian hari harddisk tambahan, yang juga jadi keuntungan tambahan untuk Sony. Alasan kelima, harga. Untuk teman-teman yang tidak memiliki masalah dengan harganya, PS5 yang premium ini nggak ada masalah keuangan atau belaga sultan-sultanan, mungkin poin ini tidak terlalu penting untuk digarisbawahi. Tapi untuk teman-teman yang memiliki budget pas-pasan atau masih minta dibelikan oleh orang lain atau bahkan masih minta dibelikan oleh orang tua, membeli PS5 di masa-masa ini masih sangat-sangat terbilang tidak bijak. Harga PS5 saat ini masih di atas 8 juta, itu pun membeli dengan jalur resmi dengan sistem PO dan diundi. Kalau mau beli langsung menggunakan Just Tip atau dari online marketplace di Indonesia, harga berkisar di 40-50% lebih mahal. Dari segi harga inilah mungkin bisa sebagai pertimbangan kalian membeli PS4 atau Xbox Series X, di mana harganya jauh lebih murah dengan experience yang sama untuk saat ini ya. So, kalau kita melihat kondisi pandemik seperti sekarang ini, banyak sektor yang terkena imbasnya dan belum tahu sampai kapan pandemik ini akan terus berlangsung. Jadi alangkah lebih baiknya kalau ditahan dahulu keinginan teman-teman untuk membeli barang ini gitu loh. Dan jadilah smart buyer. Oke teman-teman, jadi itulah 5 alasan kenapa kalian nggak perlu beli PS5 untuk sekarang ini. Mudah-mudahan video ini bisa dapat memberikan kalian pencerahan buat yang masih galau mau membeli PS5 atau enggak. Apabila kalian suka dengan video-video kami, tolong berikan kami like dengan menekan tombol jempol ke atas. Apabila kalian tidak suka, silakan pencet tombol jempol ke bawah. Selain itu, jangan lupa subscribe ke channel kami dan tekan tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan video-video kami berikutnya. Kalaupun nggak mau subscribe juga nggak masalah. Kami sangat senang kalian sudah mampir ke channel kami. Untuk itu, nama saya Vicky. Saya akan ketemu kalian di video-video kami selanjutnya. Salam KS Gadget. Kenapa kentang begini angkanya? Kapasitor bener. Kapasitor. Dadak cepat.